Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masih belajar tentang bab 1, yaitu bilangan bulat pada subtopik kelipatan dan faktor. Nah, apa sih itu kelipatan? Kelipatan ini adalah suatu bilangan A pada sistem bilangan asli yang diperoleh dengan cara mengalihkan A dengan setiap bilangan aslinya. Nah, di sini contoh ya, kelipatan 2 itu berapa aja? Ada 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Maka kelipatan dari 2 ini adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kelipatan dari 3, nah sama ya kayak tadi, berarti 3 kali 1, 3 kali 2, jadi yang dikalikan mengalihkan dengan bilangannya. Nah, kelipatan 4 juga sama, maka kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, jadi dikalikan dengan bilangannya. Nah, apa sih itu KPK? KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi KPK ini adalah anggota terkecil pada kelipatan persekutuan. Pastinya dong kalian udah pernah belajar tentang KPK dan EPB pas zaman SD ya kan. Nah, di sini kita akan bahas sedikit aja tentang KPK dan EPB biar kalian gak lupa ya. Nah, ini ada contoh, tentukan KPK dari bilangan berikut, yaitu 3, 6, dan 8. Nah, kita cari nih kelipatan dari 3 berapa, kelipatan dari 6 berapa, dan kelipatan dari 8 juga berapa. Nah, kelipatan 3 ini banyak kan ya, ada 3, 6, 9, lalu kelipatan 6 juga ada 6, 12, dan 18, dan seterusnya. Kelipatan 8 ada 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Nah, karena KPK ini adalah anggota yang terkecil, dan di sini kita lihat kan, di sini itu ada angka yang sama ya kan. Nah, contohnya di sini ada 24, di kelipatan 3 dia ada 24, di kelipatan 6 juga ada 24, di kelipatan 8 ada juga 24 ya, yang bold nih, yang tebal. Nah, lalu selain angka 24 ini ada juga 48. Kelipatan 3 ada 48, kelipatan 6 ada 48, kelipatan 8 juga ada 48. Karena yang ditanyanya ini adalah KPK anggota terkecil, maka kita pilih yang terkecil, yaitu berapa? 24. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke faktor persekutuan. EPB. Apa itu EPB? EPB ini adalah faktor persekutuan terbesar, berarti kebalikannya dari KPK yang terkecil, berarti ini yang terbesar. Nah, bilangan asli ini dapat dinyatakan sebagai hasil dua bilangan atau lebih. Misalnya nih, 5 itu kan artinya 1 kali 5. Lalu 6 itu apa? 6 itu kan bisa 2 kali 3 dikali juga 1. Nah, 24, 1 kali 2 kali 3 kali 4. Jadi kayak dipecah lagi ya kan. Nah, sekarang kita ke contohnya aja. Tentukan EPB dari bilangan berikut, yaitu dari 24, 48, dan 72. Nah, kita cari nih faktor dari 24 ini berapa aja. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, kenapa angka ini bisa dari faktor dari 24? Karena 24 itu bisa bagi 1, bisa bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 6, bagi 8, 12, dan 24. Seperti itu ya. Nah, pada faktor 48 dan 72 juga sama ya. Nah, di sini ini banyak sekali angka yang samanya dari ketiga bilangan ini. Karena EPB ini adalah anggota yang terbesar, maka kita pilih yang terbesar, yaitu 24. Nah, maka EPB dari 24, 48, dan 72 yaitu 24. Sekarang KPK dan EPB dengan faktorisasi prima. Masih ada yang ingat gak nih dengan cara faktorisasi prima? Nah, kita langsung ke contohnya aja. Tentukan KPK dan EPB dari 50, 84, dan 90. Di sini siapa nih yang masih ingat dengan menggunakan cara, ada yang cara kotak-kotak itu ya kan. Terus ada juga yang menggunakan pohon faktor. Nah, di sini akan menggunakan pohon faktor. Oke, kita tulis dulu bilangannya, yaitu ada 50. Nah, 50 ini
bisa dibagi dengan 2. Kita cara mudah dulu ya. 50 dibagi 2 berapa? 25. Nah 25 ini kita bagi lagi nih, bagi berapa? Bagi 2. Oh nggak bisa dong bagi 2 tuh ya, berarti bagi 5. Kenapa? Karena 5 kali 5 itu adalah 25. Oke, sekarang ke bilangan 84. 84 bagi berapa ya? Kita bagi 2 dulu nih yang mudah. Nah 84 dibagi 2 berapa? 42. Nah 42 ini kita bagi lagi, dibagi berapa yang mudah? 2 dulu nih. Berapa hasilnya? 21. Nah sekarang 21 ini kita bagi lagi nih, bagi berapa? Bagi 2. Oh nggak bisa, 21 dibagi 2 nggak bisa ya. Kita coba bagi 3 nih. Kalau 21 bagi 3 berapa? Yaitu hasilnya 7. Kenapa 7? Ya kalian kalikan aja, 3 kali 7 berapa? Hasilnya 21 kan. Nah sekarang bilangan yang 90 kita bagi dulu, bagi 2 dulu yang gampang, yaitu 45. Nah 45 ini kita bagi lagi nih, bagi berapa? Mau bagi berapa? Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 hasilnya berapa? 15. Nah sekarang 15 kita bagi lagi karena belum habis ya kan. Nah bagi berapa? Tentunya bagi 3 dong. Hasilnya berapa? 5. Nah ini udah habis kan ya. 5 nggak bisa dibagi lagi, terus yang 7 juga nggak bisa, 5 juga nggak bisa. Maka 50 itu artinya dari 2 dikali 5 pangkat 2. Nah 5 pangkat 2 ini dari mana? Karena ini dia 5 nya ada 2 ya kan, artinya 5 kali 5. Nah seperti ini juga 84 itu faktorisasi dari 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Kok 2 pangkat 2? Ya karena ini kan ada 2, jadi ada 2 gitu kan. Jadi kita singkat aja jadi 2 pangkat 2. Nah seperti ini 90 faktorisasinya yaitu 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Kok 3 pangkat 2? Karena ini 3 nya ada 2, artinya 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. Nah kita penulisannya disederhanakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah karena tadi udah diketahui ya kan faktorisasinya, sekarang kita cari KPK-nya. KPK itu apa? KPK berarti yang pangkatnya tuh yang terbesar ya kan. Di sini ada bilangan 50, 84 dan 90. Nah ini ada 2, ini juga ada 2 pangkat 2, ada 2 juga. Nah kita pilih yang terbesarnya yaitu 2 pangkat 2. Nah lalu 3, di sini nggak ada 3, tapi di sini ada 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2. Mana nih yang terbesar? Yaitu 3 pangkat 2, kita ambil. Nah lalu 5 pangkat 2, di sini nggak ada. Nah di sini ada 5 pangkat 1, kita ambil yang terbesarnya yaitu 5 pangkat 2 dan 7 yang terakhir. Maka kita tinggal kalikan aja nih, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 dikali 7 yaitu 6.300. Sekarang EPB-nya itu adalah 2. Kenapa? Karena yang terkecil. Nah dengan cara faktorisasi prima ini dapat disimpulkan kalau KPK ini itu diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi ya untuk faktor yang samanya. Jadi kita ambil pangkat yang tertinggi kalau faktornya sama. Nah untuk EPB berarti kebalikannya tuh dari KPK, karena dia KPK ambil pangkatnya yang tertinggi, kalau EPB ini yang terendah gitu. Paham ya? Selanjutnya yaitu soal kuis nih. Silahkan nih kalian kerjakan soal kuis tentang KPK dan EPB. Masih muda ya, karena di SD juga udah pernah. Yang pertama, tuliskan bilangan-bilangan kelipatan 5 dan kelipatan 7 yang kurang dari 75. Yang kedua, berapakah KPK dari 68 dan 85? Yang ketiga, berapakah EPB dari 120 dan 68? Oke, kita lanjut lagi. Pemangkatan. Oke, sekarang kita masuk ke subbab baru yaitu tentang pangkat. Nah, pangkat ini ada 3, sifat perkalian. Kalau sifat perkalian ini jika dua bilangannya sama berarti pangkatnya tinggal ditambah ya. Nah kalau misalnya ini kayak gini ya, ada dalam kurung, berarti artinya ini pangkatnya dikalikan gitu. Nah kalau pembagian, kalau bilangannya sama berarti ini dikurangi. Oke, biar lebih paham kita ke contoh soalnya. Ini contoh soal yang pertama, tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut. Nah yang pertama 10 pangkat 2.
Oh, ini ada dua soal ya. Yang kedua, tentukan nilai X jika X adalah bilangan bulat. Oke. Yang pertama, 10 pangkat 2 itu artinya apa? 10 kali 10. Berarti ada 2 ya kan? Berarti hasilnya berapa? 100. Nah, sekarang negatif 8 pangkat 3 artinya apa? Berarti negatif 8-nya ada 3 kali, yaitu negatif 8 kali negatif 8 dan kali negatif 8. Nah, di sini kita kalikan dulu yang awal, negatif 8 kali negatif 8. Kalian masih ingat gak? 2 minggu yang lalu kita bahas tentang operasi perkalian nih. Kalau negatif kali negatif berarti hasilnya positif ya kan. Nah, kita langsung aja nih tulis 64 dikalikan dengan negatif 8. Positif kali negatif karena dia berbeda berarti hasilnya apa? Negatif. Berarti hasilnya negatif 512. Soal yang C, negatif 9 ditambah 6 pangkat 4. Wah, ini gede nih. Gimana nih caranya? Nah, ingat lagi nih 2 minggu yang lalu berarti kerjakan yang dalam kurungnya dulu. Berarti negatif 9 tambah 6 berapa? Negatif 3. Kok negatif 3? Ibaratkannya tuh berarti negatif itu adalah hutang ya. Jadi kalian punya hutang dan yang positifnya 6 itu adalah kalian bayarnya. Jadi kalian punya hutang sebesar 9 dan baru dibayar 6. Berarti hutang kalian berapa dong? Ada 3. Nah, di sini berarti negatif 3 pangkat 4. Negatif 3 pangkat 4 berarti berapa? Negatif 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, di sini kita kalikan dulu negatif 3 kali negatif 3. Min kali min berarti plus ya kan? 3 kali 3 yaitu 9. Dan di sini juga ada min kali min berarti plus 3 kali 3 yaitu 9. Berarti 9 kali 9 yaitu 81. Oke, sekarang yang kedua, tentukan nilai X jika X adalah bilangan bulat. Nah, ini gimana nih caranya? Nah, X pangkat 3 sama dengan 216. Karena ditanyanya ini adalah X-nya aja, berarti kita harus merubah bilangan 216 ini dalam bentuk pangkat, ya kan? Nah, di sini kalian cari bilangan angka berapa yang kalau pangkatnya 3 hasilnya 216. Nah, di sini yaitu adalah 6 pangkat 3 hasilnya 216. Nah, karena ini pangkatnya udah sama nih ya, jadi hasilnya adalah X sama dengan 6. Nah, ini tuh karena pangkatnya udah sama, jadi kita tinggal coret aja 3-nya, jadi X sama dengan 6 gitu. Sekarang yang B, X tambah 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini juga sama. Kita lihat nih, pangkat lawannya ini berapa? 2. Berarti di sini kita harus dipangkatin 2. Bilangan berapa yang kalau dipangkatin 2 itu hasilnya 25, yaitu 5 ya kan? Nah, di sini juga kita tinggal coret aja karena udah sama, yaitu 2. Nah, hasilnya X tambah 2 sama dengan 5. Lalu kita pindah ruaskan. Jadi X sama dengan 5 dikurangi 2. Kok jadi negatif 2? Karena 2 ini awalnya dia ada di ruas kiri, lalu pindah ke ruas kanan, jadi berlawanan arah tandanya. Yang awalnya plus jadi min gitu. Jadi X-nya berapa? 5 dikurangi 2 yaitu 3. Gitu, paham ya? Contoh soal yang selanjutnya, sederhanakan. Nah, ini gimana nih? 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 7 kali 5. Nah, terus yang nomor 4 tentukan nilai N. Oke, kita yang nomor 3 bagian A dulu ya. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 7 dikali 5. Nah, kalian ingat nih, kalau ada angka dia sendiri berarti dia mempunyai pangkatnya 1 ya kan? Jangan sampai terkecoh. Kita jumlahkan aja nih semua pangkatnya karena bilangannya juga ini udah sama, 5, 5 dan 5. Oke, berarti 5 pangkat 2 ditambah 7 dan ditambah 1 ya kan? Berarti 5 pangkat berapa? 5 pangkat 10. Nah, sekarang yang B, bagi. Berarti bagi itu pangkatnya diapain? Dikurang ya kan? Nah, jangan lupa juga nih di sini tuh dia ada pangkat 1 ya. Berarti 7
pangkat 11 kurangi 2 dikurangi 1, berarti 7 pangkat 8. Nah yang C, ingat lagi yang tadi, berarti pangkatnya tinggal dikalikan, yaitu 4 kali 4, berarti berapa? 3 pangkat 16. Nah ini gimana nih? Tentukan nilai N. Nah kalau yang tadi kan ditanyanya itu bilangannya, sekarang adalah pangkatnya. Kita ubah nih. Di sini dia udah 3 pangkat N dan bilangannya itu 3, berarti ini 9. Kita ubah nih biar sama dengan 3 ini, berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 3 kali 3. Ya, berarti 3 kali 3 itu artinya 3 pangkat 2. Kita ubah dulu nih, 3 pangkat 2. Dan jangan lupa, berarti ini kita pakai kurung ya, 3 pangkat 2 dan ini 4 ya kan, karena ini awalnya 4. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 ini kan hasilnya 9. Jadi yang kurung ini milik yang 9 gitu. Nah, ini kita kalikan pangkatnya. 2 kali 4 berapa? 8. Berarti 3 pangkat 8 sama dengan 3N. Ini bilangannya udah sama nih. Kita coret aja. Berarti N-nya berapa? N-nya yaitu 8 gitu. Paham ya? Nah, sekarang yang B. 16 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2N. Nah, karena ini dia udah 2, bilangannya juga ini 2, berarti kita ubah nih 16 ini jadi bilangan 2. Nah, pangkatnya berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16, yaitu 4. Berarti 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 2 sama dengan 2N. Nah, kalau bagi berarti pangkatnya dia apa? Dikurang dong. Berarti 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2N itu adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini hasil dari kurang ya, 4 dikurangi 2. Nah, karena dia juga sama, berarti N-nya berapa? N sama dengan 2. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah bilangan yang terbesar dari 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75? Nah, mana nih yang terbesar? 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75? Coba mana yang paling besar sebelum ibu bahas nih. 2 pangkat 100, ada juga yang 3 pangkat 75. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, 2 pangkat 100 ini kita ubah dulu. 100 ini kalau dipecah berarti berapa kali berapa? 4 kali 25 ya kan. Nah, 2 pangkat 4 kali 25, dan ini berarti kita kelompokkan 2 pangkat 4 dikali 25. 2 pangkat 4 ini berapa? 16 ya kan, karena 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, dan 8 kali 2 itu 16 pangkat 25. Nah, yang 3 pangkat 75 juga sama. 75 nya ini kita pecah juga, berarti 3 kali 25 juga ya kan. Nah, berarti apa? 3 pangkat 3 kali 25. 3 pangkat 3 berapa? 27. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kalian pada pangkatnya dibagikan dengan jumlahnya yang sama ya kan. Kayak ini nih, 2 pangkat 100 itu berapa? 100 itu artinya 4 kali 25, dan 75 itu artinya 3 kali 25, jadi 25. Jadi belakangnya sama biar mudah ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat kan, 27 ini lebih besar dari 16 karena kedua pangkatnya juga sama, yaitu 25. Maka bilangan yang terbesarnya adalah 3 pangkat 75. Oke, ini ada kuis pemangkatan. Soal yang pertama saya akan kalian kerjakan, berarti ada 2 ya. Yang tadi KPK dan EPP dan juga pemangkatan. Nah, yang nomor 1 ini 2 pangkat 3 kali 2 dikali dengan 2 pangkat 4 kali 3 berapa hasilnya. Terus yang kedua A pangkat 3 kali A pangkat 2 bagi A pangkat 4. Yang nomor 3, tentukan nilai N dari 81 pangkat 3 sama dengan 3N. Yang nomor 4, manakah bilangan yang terbesar antara 2 pangkat 99 dan 3 pangkat 66. Yang kelima, berapakah hasil dari A pangkat 0? Mudah lah ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Untuk tugasnya nanti akan ibu share di Google Classroom, jadi kalian ngirim tugasnya di Google Classroom ya.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.